Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Adim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, perkenankan saya untuk membahas tentang penetapan awal bulan Ramadan dan penetapan hari raya. Di kalangan umat Islam, penetapan awal Ramadan dan penetapan hari raya ini menjadi polemik di masyarakat kita. Ada yang dari mereka kelompok Islam yang menetapkan bulan Ramadan dengan cara menggunakan hisab, tapi ada juga mereka yang menggunakan ru'yatul hilal. Dan ada juga bahkan yang menggunakan ramalan dari penetapan bulan yang dilakukan oleh satu kelompok orang muslim. Nah, oleh karena itu perlu dibahas, perlu kita ketahui bersama di dalam agama Islam bagaimana sih penetapan awal bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Dalam kaitan ini, sebagaimana hadis yang saya katakan untuk menjadi satu pembuka tadi, bahwa Nabi pernah mengatakan sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Berpuasalah kamu dengan melihat hilal dan tidaklah kamu berpuasa dengan melihat hilal. Artinya dan berramadanlah kamu dengan juga melihat hilal. Jadi puasa dengan melihat hilal, kemudian mengakhiri puasa pada bulan Ramadan dengan melihat hilal. Nah, hilal itu apa sih? Hilal itu adalah bulan sabit muda, di mana bulan ini adalah bulan yang menjadi awal dari perubahan bulan satu menuju bulan selanjutnya. Ya, dalam kaitan ini terjadi ijtima antara bulan satu dengan bulan yang lain. Di situ kemudian nanti ada bulan sabit. Ini yang disebut dengan hilal. Nah, hilal menurut Nahdlatul Ulama itu dapat dilihat dan dinyatakan terlihat hilal itu ketika hilal bisa dilihat dalam 2 derajat. Nah, yang menarik dari pendapat-pendapat kelompok dalam Islam ini, yakni tadi yang saya katakan bahwa ada yang menafsirkan bahwa ru'yah itu adalah sesuatu yang mana melihat hilal dengan mata kepala, kemudian ada yang mengatakan bahwa melihat hilal itu dengan perhitungan hisab atau dengan cara ru'yan. Nah, hal ini karena memang dari sudut pandang ini muncul kemudian metodologi yang berbeda. Sementara hadisnya sebetulnya sama. Hadisnya sama-sama menyebutkan ru'yah. Namun penafsiran ru'yah itu sendiri yang menjadi beda sehingga pendapat ini menjadi berbeda. Hadis lain yang menyatakan bahwa kita harus melihat hilal dalam menentukan awal bulan Ramadan dan hari raya, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Hadis itu mengatakan, la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawuhu fa in humma alaikum fakdurulah. Kamu jangan berpuasa, kata Rasul, sehingga kamu melihat hilal, dan kamu jangan berbuka atau mengusai bulan Ramadan sehingga kamu melihat hilal pula. Nah, apabila
hilal itu tertutup oleh awan, fakdurulah, maka kira-kirakan bulan tersebut. Maka perkirakan bulan tersebut. Nah, dengan cara apa mengira-ngirakannya? Dalam hadis yang lain, idza ra'aitumul hilal fasummu wa idza ra'aitumuhu faftiru. Ketika kamu melihat hilal, maka kamu berpuasalah. Ketika kamu melihat hilal pula, maka usailah puasamu atau berlebaranlah. Fa'in humma alaikum, namun apabila kamu tertutup melihat hilal karena mendung, fasummu salasina yauman, maka kamu berpuasa menggenapkan 30 hari dalam satu bulan. Ini yang disebut mengira-ngirakan. Jadi mengira-ngirakan itu dengan cara menggenapkan bulan atau hari dalam bulan yang asalnya 29 menjadi 30. Nah, dari hadis ini tadi saya sempat katakan bahwa penafsiran tarau dan ro'ah itu ini memiliki perbedaan pandangan. Nahdiyin sebagai organisasi atau orang-orang Nahdiyin sebagai penganut Nahdlatul Ulama memiliki penafsiran bahwa yang dimaksud dengan ro'ah ini adalah melihat dengan mata kepala atau mata telanjang. Sementara Muhammadiyah mengatakan ro'ya itulah yang disebut dengan ro'yun. Apa bedanya ro'ah dengan ro'yun? Kalau ro'ah itu melihat hilal dengan mata kepala. Kalau ro'yun melihat hilal dengan cara mengira-ngirakan melalui ilmu hisab. Ini perbedaannya. Jadi kemudian di situ metodologinya berbeda antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Nah, berkaitan tentang itu dalam kitab Lisanul Arabi karya Ibnu Mandur, beliau juga mengatakan bahwa ro'ah atau taro dalam hadis di atas itu bisa dikatakan sebagai arti melihat sesuatu dengan mata telanjang, tapi juga bisa dikatakan atau bisa diartikan sebagai ro'yun atau melihat hilal dengan mengira-ngirakan dengan cara melalui perantara ilmu hisab. Maka dalam kaitan ini ya ada perbedaan antara orang Nahdiyin dengan orang Muhammadiyah. Antara orang Muhammadiyah dan orang Nahdlatul Ulama atau Nahdiyin ya, dalam penetapan hilal itu berbeda. Nah, sebagaimana kita ketahui mana yang benar? Yang benar ya tentunya sesuai dengan argumentasi masing-masing. Nahdiyin memiliki argumentasi bahwa melihat hilal itu memang harus secara langsung. Hal ini dilihat dari dohir hadis. Jadi taro, ro'a itu ditafsirkan secara dohir. Kemudian orang Muhammadiyah mengatakan tidak, yang disebut ro'ah itu atau taro itu dalam hadis tersebut harus ditafsirkan, yakni dia adalah ro'yun, satu pengetahuan yang diambil dari hasil pengamatan atau hasil dari metodologi ilmu. Nah, sehingga Muhammadiyah bersikukuh untuk memegang prinsip mereka dalam menentukan awal bulan dan akhir bulan Ramadan. Nah, dalam kaitan ini kita Nahdiyin atau orang-orang Nahdlatul Ulama itu bukan melulu saja menafsirkan ro'ah itu dengan mata telanjang ya. Melihat sesuatu dengan mata telanjang, bukan hanya melulu menafsirkan begitu saja, tapi kita sebetulnya mengikuti para ulama ya, mengikuti para ulama, di mana para ulama mengatakan sama ya, tidak boleh melakukan puasa. Di dalam kitab-kitab fikih mereka mengatakan bahwa tidak boleh kita melakukan puasa
sebelum kita melihat hilal. Nah, oleh karena itu contohnya di dalam kitab Anwarul Masalik ya. Di dalam kitab An-Nurul Masalik ini dikatakan hal yang sama, tidak wajib puasa kecuali didahului melihat hilal. Jika terjadi mendung maka wajib menyempurnakan bulan Sa'ban menjadi 30 hari, setelah 30 hari maka berpuasa Ramadan. Jadi bulan Sa'ban itu untuk dilihat hilal pada bulan Ramadan itu di tanggal 29-nya. Kalau tanggal 29-nya tidak ditemukan hilal, maka 30 hari maka bulan itu disempurnakan menjadi 30 hari. Setelah 30 hari bulan Sa'ban maka kemudian puasa. Hal ini berdasarkan hadis yang sudah kita ketahui bahwa qala syahru atau sedikitnya bulan itu tis'un wa ishruna 29 yauman ya, hari 29 hari. Nah, fala tasumu kata Nabi, janganlah kamu berpuasa hatta tarauhu sehingga kamu melihat hilal. Fa'in homa alaikum fa'akmilu iddata thalasin. Ketika terjadi mendung maka kamu harus sempurnakan bilangan hari dalam bulan tersebut menjadi 30. Nah, ini menjadi penting. Jadi kita sebetulnya orang-orang Nahdien itu mengikuti ulama soleh yang mengatakan bahwa taroh dalam hadis Nabi dalam berkaitan tentang hilal adalah melihat dengan mata kepala. Sementara Muhammadiyah juga memiliki pendapat bahwa mereka menganggap diri mereka benar karena alasan apa? Dulu di zaman Nabi itu ya, sains berkaitan tentang keilmuan hisab, ilmu falak ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat pada saat itu. Ya, sehingga di zaman Nabi cenderung menetapkan awal bulan dan akhir bulan Ramadan dengan cara menggunakan ru'yah. Nah, tapi dalam kaitan ini kita sekarang sudah pintar melakukan hisab atau mempelajari ilmu falak. Sehingga ilmu falak ini menjadi media untuk memungsikan otak kita dalam penentuan awal bulan. Ini argumentasi Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah sebetulnya dalam kaitan ini seolah-olah tidak mengikuti Nabi begitu. Tapi tidak bisa juga kita katakan tidak mengikuti Nabi karena mereka punya analisa sendiri terhadap ro'a dan taro tadi. Sementara NU ini seolah-olah memang mengikuti zamannya Nabi di mana Nabi melihat hilal secara langsung, kemudian orang NU mengikutinya. Nah, selanjutnya berkaitan tentang melihat hilal atau tidak melihat hilal di dalam ajaran-ajaran NU, bahwa hilal itu cukup dilihat oleh satu orang saja. Dan hilal itu ketika dilihat oleh satu orang saja, ini kemudian bisa dijadikan acuan besok akan terjadi puasa atau besok akan dilakukan puasa. Jadi andai kata ada orang yang mengaku melihat hilal, dalam kaitan ini dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian dia bersumpah bahwa apa yang disaksikan adalah benar, maka dalam kaitan ini bisa langsung digunakan pendapat atau argumentasi orang ini sebagai penetapan awal bulan. Nah, syarat daripada orang yang memberi saksi ini tentunya adil. Nah, itu begitu. Kemudian andai kata ada orang yang bisa melihat hilal tanpa menggunakan ru'yah, tanpa menggunakan mata telanjang atau mata kepala. Contoh dalam kaitan ini mereka yang ahli hisab maksudnya ahli falak, kemudian mereka ahli nujum, dan kemudian mereka orang yang ma'rifat, ya, yang mengerti tentang rahasia-rahasia Tuhan, kemudian mereka mengetahui hilal itu akan terjadi hari ini, maka bagi mereka itu berkewajiban untuk melakukan puasa.
Sementara bagi orang lain yang tidak memiliki keahlian hisab atau ilmu falak dan kemudian yang tidak memiliki keahlian ilmu nujum dan juga tidak memiliki keahlian makrifat, dalam kaitan ini tidak usah melakukan ibadah puasa. Ibadah puasanya harus menggunakan ru'yatil hilal. Ini bagi orang-orang yang tidak ma'rifat, bagi orang-orang yang tidak ahli falak, yang ia telah melakukan analisis, kemudian jatuhnya hilal itu pada saat itu, kemudian dia orang-orang yang ahli nujum ini nggak usah diikuti, ya, tidak usah diikuti. Nah kemudian bagaimana kalau seandainya ada orang yang dipenjara, ketika dipenjara dia tidak tahu waktu, tidak mengenal waktu karena mungkin dia dipenjara di dalam tanah, kemudian dia tidak mengenal waktu kapan ini Ramadan, kapan ini bukan Ramadan. Nah, dalam kaitan ini tentunya dia harus memperkira-kirakan. Dalam memperkira-kirakan, ketika dia berpuasa pada saat bulan Ramadan, maka puasanya sah. Atau memperkira-kirakan kapan bulan Ramadan kemudian dia puasa, ternyata puasanya sudah bulan lalu, maka juga dianggap sah. Akan tetapi ketika dia mengira-ngirakan bulan puasa kemudian dia berpuasa, ternyata bulan puasanya bulan depan, maka dia tidak dikatakan melakukan puasa. Nah, dalam kaitan ini ada kebijakan-kebijakan semacam ini yang diajarkan oleh ulama fikih kepada kita, dan NU mengikuti ulama-ulama ini. Nah, berkaitan lagi tentang 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 hilal itu sendiri. Tadi ada ketentuan bahwa hilal itu dinyatakan bisa dilihat adalah ketika dia 2 derajat. Artinya di bawah 2 derajat tidak dikatakan dilihat hilal. Ini yang kemudian kawan-kawan kita harus mengerti bahwa perbedaan itu tempatnya adalah penafsiran terhadap lafadz tarau dan ro'a pada hadis Nabi yang ada. Nah, di sini Muhammadiyah mengatakan tarau itu adalah ro'yun, ya, atau pendapat atau satu pengetahuan yang didasari oleh metodologi atau satu keilmuan. Dalam kaitan ini adalah ilmu falak. Sementara kalau orang NU, bahwa taro dalam hadis ini dan juga ro'ah dalam hadis ini diartikan sebagai melihat dengan mata kepala. Ini perbedaannya. Sementara ada lagi yang mengatakan bahwa penentuan awal bulan itu bisa dilihat dari ramalan. Ini tadi, jadi beberapa orang mengatakan bahwa cukup melihat hilal itu dengan ramalan. Sehingga pada saatnya, dalam faktanya, di Indonesia sendiri itu ada satu kelompok masyarakat muslim yang puasanya lebih dahulu 4 hari atau 5 hari sebelum orang NU dan Muhammadiyah puasa. Akan tetapi ada juga yang mengikuti instruksi dari Menteri Agama. Dalam kaitan ini Menteri Agama itu seolah-olah ya seperti melakukan penetapan hilal sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama. Jadi Kementerian Agama sebagai stakeholder dalam penentuan awal bulan dan akhir bulan Ramadan ini memiliki metodologi hisab dan ru'yah. Nah, sementara NU juga memiliki metodologi hisab dan ru'yah. Nah, sementara Muhammadiyah masih bersekukuh dengan metodologi hisabnya. Tapi lambat laun, sebagaimana kita ketahui saat ini, Muhammadiyah dan NU sekarang sudah padu. Artinya menyamakan persepsinya untuk bersama-sama lebaran dan bersama-sama puasa pada waktu yang sama. Nah, dulu ketika tahun 2009 ke bawah, itu ada gap. Jadi NU dan Muhammadiyah ini memiliki awal
Ramadan dan akhir Ramadan, sehingga pada saatnya di situ nampak sekali lebarannya ya, nampak sekali lebarannya berbeda. Namun saat ini sudah sangat sinkron. Tapi ketika sudah sinkron antara NU dan Muhammadiyah dalam berlebaran, kemudian ada kelompok yang tadi yang menggunakan metodologi lain dalam penetapan awal bulan yang tadi saya sebutkan. Mereka mungkin puasanya lebih awal 4 hari dan kemudian lebarannya lebih dulu dari kita 4 hari. Nah, dalam kaitan ini saya nggak ngerti, saya belum tahu apa metodologi yang mereka pakai. Adakah metodologi mereka yang mereka pakai adalah menggunakan hitungan Allah mereka, yakni biasanya hitungan Jawa atau apa, saya nggak tahu. Yang pasti dalam kaitan ini, di dalam hadis sudah kita dengar tadi bahwa sumu liru'yati waftiru liru'yati, bahwa berpuasalah kita dengan melihat hilal dan berbukalah kita dengan melihat hilal. Demikian kawan-kawan, jadi hilal ini adalah satu bulan sabit yang bulan tersebut muncul ketika pergeseran bulan yang satu dengan bulan yang lain. Artinya hari hari pada bulan yang satu dengan bulan yang selanjutnya. Contohnya bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan gitu ya, bulan Syawal dengan bulan Ramadan. Ini bulan atau hilal itu ini berada di kedua bulan ini, sehingga hilal itu atau bulan sabit muda itu nampak kecil. Sehingga tadi ukuran daripada bulan sabit itu harus 2 derajat baru dinyatakan melihat hilal. Itu yang pertama tentang hilal. Kemudian bahwa dalam perdebatan menetapkan awal bulan ini adalah karena adanya penafsiran yang berbeda. NU memiliki pemahaman bahwa ru'ya dan ro'a dalam hadis bahwa artinya adalah melihat dengan mata kepala, sementara Nahdien mengatakan arti ro'a dan taro ini diartikan sebagai ro'yun, satu pengetahuan yang diawali dengan metodologi keilmuan. Dalam kaitan ini adalah ilmu falak untuk menentukan adanya hilal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.